Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pemilik rahasia yang menggulung waktu dan menghidupkan tanda-tanda di atas hamparan buminya. Sahabat Nusantara, kita seringkali terpaku pada apa yang tampak oleh mata, hingga lupa bahwa di balik setiap peristiwa alam, terdapat kehendak ilahi yang sedang bekerja melalui sunatullah. Hari ini, kita akan menyelami sebuah narasi tentang penantian panjang dan janji yang tertanam di kedalaman tanah Jawa. Ini bukan sekadar tentang ramalan atau mitos masa lalu, melainkan tentang perjalanan batin seorang hamba dalam mencari hakikat kebenaran di tengah gempuran fitnah akhir zaman. Mari kita buka tabir misteri ini dengan bismillah, seraya memohon petunjuk agar kita senantiasa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang eling lan waspada, mereka yang selalu ingat kepada Sang Pencipta dan senantiasa menjaga kesadaran nuraninya. Gerimis tipis menyapu pelataran candi yang sunyi, membawa aroma tanah dan kemuning yang berkelindan dengan asap dupa dari sudut-sudut tak terlihat. Di sini, di lereng Lawu yang wingit, waktu seolah berhenti berdetak sejak tahun 1478, menyimpan rahasia tentang seorang pengasuh raja yang memilih lebur ke dalam rahim bumi daripada bersujud pada asing. Kita sering merasa ada yang hilang di tengah hiruk-pikuk kota, sebuah lubang di dalam dada yang tak bisa diisi oleh gawai atau tumpukan materi yang fana. Mungkin itu adalah gema dari sumpah yang diucapkan di puncak sunyi saat Prabu Brawijaya memilih jalan baru dan membiarkan sosok penjaganya melangkah mundur ke dalam kabut. Sosok itu tidak pergi dengan kemarahan, melainkan dengan sebuah janji yang kini mulai berdenyut kembali setelah 500 tahun tertidur dalam pori-pori batu. Satrio Piningit, nama yang kita bisikkan dalam gelap, bukanlah kencana yang jatuh dari langit, melainkan sebuah kehadiran yang sedang memperhatikan kita dari balik rimbun beringin kurung. Alam Jawa mulai bicara melalui bahasa yang kita anggap bencana, dari Merapi yang gelisah hingga gemuruh laut yang menagih janji-janji lama yang sempat terlupakan. Kita sedang berada di ambang pembersihan besar, di mana yang palsu akan dikerok habis hingga menyisakan inti budi pekerti yang selama ini terkubur di bawah lapisan ego. Apakah Anda merasakan getaran itu di dalam nadi? Sebuah kerinduan untuk kembali menjadi tuan di rumah sendiri tanpa harus meniru bayan-bayan dari negeri seberang? Satrio Piningit sudah ada di suatu tempat, mungkin ia sedang duduk di antara kita, namun matanya masih tertutup oleh hijab misteri yang hanya bisa dibuka oleh kejujuran nurani. Sudahkah kita siap melihat kenyataan di balik mitos ini? Ataukah kita masih ingin terbuai dalam mimpi buruk yang kita anggap sebagai kemajuan zaman yang gemerlap? Isyarat itu tidak lagi berupa tulisan di atas lontar, melainkan melalui tanda-tanda yang kasat mata jika kita mau sejenak menanggalkan keriuhan dunia luar. Lihatlah bagaimana gunung-gunung mulai bergolak, memuntahkan sisa-sisa kemarahan bumi ke arah barat daya, seolah sedang menggambar peta perjalanan sang penagih janji yang telah lama dinanti kehadirannya. Dahulu, Sabdo Palon berjanji akan menyebarkan wewangi ke seluruh penjuru Nusantara saat masanya tiba, sebuah aroma yang hanya bisa tercium oleh jiwa yang bening. Wewangi itu kini mulai merayap dalam bentuk kegelisahan kolektif, sebuah dorongan aneh yang membuat banyak orang mulai mencari kembali jati diri di tengah kekosongan makna digital. Kita hidup di zaman di mana kebenaran seringkali dipoles sedemikian rupa agar tampak sempurna di layar, namun di dalamnya keropos dan hampa rasa. Ini adalah masa yang diramalkan sebagai goro-goro, saat mereka yang fasih bicara bahasa langit justru lupa cara menginjak bumi dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Satrio Piningit bergerak dalam senyap, melewati pasar-pasar yang ramai dan gang-gang sempit, mengamati bagaimana kita saling memangsa demi kedudukan yang hanya seumur jagung. Ia tidak membawa pedang untuk menghukum, melainkan sebuah cermin besar yang memaksa kita melihat betapa asingnya kita terhadap diri sendiri setelah 5 abad berpaling dari akar. Misteri ini kian menebal saat alam mulai melakukan seleksi alaminya, memisahkan mereka yang eling lan waspada dari mereka yang mabuk oleh ilusi-ilusi kekuasaan semu. Di bawah rimbun pohon tua yang akarnya mencengkeram rahasia Majapahit, kehadiran itu terasa kian nyata, seolah-olah ia hanya berjarak satu tarikan napas dari kesadaran kita. Mungkin ia adalah tetangga yang ramah, atau orang asing yang memberi senyum tulus di tengah kemacetan, namun hatinya terkoneksi langsung dengan denyut nadi tanah ini. Kehadirannya tetap menjadi teka-teki,
karena ia hanya akan menampakkan diri seutuhnya saat kita sudah benar-benar selesai dengan segala kepalsuan yang selama ini kita agungkan. Pergulatan batin yang paling hebat tidak terjadi di medan laga, melainkan di dalam sunyinya dada saat kita dipaksa memilih antara nurani atau tuntutan zaman. Satrio Piningit sedang melatih kita melalui rasa kesepian di tengah keramaian, sebuah tekanan batin yang membuat jiwa-jiwa modern merasa haus meskipun berada di tepian telaga ilmu yang melimpah. Mereka yang terjebak dalam hasrat untuk tampil sempurna di mata dunia sedang mengalami peperangan spiritual yang melelahkan, sebuah luka yang tak terlihat namun terasa perih. Inilah bentuk nyata dari lulubing jagat, di mana mental manusia diguncang agar mereka menyadari bahwa segala atribut lahiriah hanyalah kulit luar yang akan luruh dimakan oleh waktu. Satrio Piningit mengajarkan tentang kesederhanaan yang radikal, sebuah keberanian untuk menjadi bukan siapa-siapa di tengah dunia yang terobsesi untuk menjadi segalanya. Ia adalah sosok yang sepiing pamrih namun rame inggawe, bekerja dalam keheningan tanpa butuh pengakuan, sebuah perilaku yang kini dianggap aneh oleh mereka yang haus akan pujian. Kehancuran moral yang kita saksikan hari ini adalah proses persalinan yang menyakitkan bagi lahirnya kesadaran baru, sebuah jalan pulang menuju agama budi yang luhur. Kita sedang dipaksa untuk menanggalkan topeng-topeng suci yang selama ini digunakan untuk membungkus kebencian, agar kita bisa kembali melihat Tuhan dalam setiap helai daun dan tetes embun. Penderitaan ini bukanlah hukuman, melainkan cara alam untuk mengerok kotoran yang telah menumpuk selama 500 tahun di dalam sel-sel DNA kita. Satrio Piningit tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan karena ia tidak bisa ditemukan oleh mereka yang mencarinya dengan kesombongan intelektual, melainkan hanya oleh mereka yang berani bersujud dalam kejujuran batin. Di tengah guncangan ekonomi dan ketidakpastian masa depan, ada sekelompok jiwa yang mulai tenang dan menemukan oase di dalam diri mereka sendiri. Itulah tanda bahwa sang pengasuh sedang bekerja, menyentuh hati-hati yang mulai lelah dengan kepalsuan, dan mengarahkan mereka untuk kembali memeluk jati diri Nusantara yang sesungguhnya, tanpa syarat dan tanpa tapi. Dengarlah suara sunyi yang merayap di antara desir angin pegunungan, sebuah bisikan yang lebih tua dari ingatan manusia manapun yang masih hidup saat ini. Ia tidak memanggil nama lahir Anda, melainkan memanggil percikan cahaya yang selama ini terhimpit oleh hiruk-pikuk kecemasan akan hari esok yang belum tentu tiba. Dahulu, para leluhur berpesan bahwa akan datang suatu masa di mana manusia bisa saling bicara tanpa bertatap muka, namun hati mereka semakin menjauh satu sama lain. Kita sekarang berada di titik itu, di mana jemari lincah menari di atas layar, namun jiwa-jiwa kita merintih dalam kesendirian yang amat sangat dalam. Satrio Piningit membisikkan sebuah rahasia melalui gemericik air sendang yang bening, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa banyak kita menguasai orang lain. Kekuatan itu ada pada kemampuan kita untuk menaklukkan diri sendiri, untuk tetap tenang saat badai fitnah menerjang, dan untuk tetap mencinta saat dunia dipenuhi oleh amarah. Ia sedang mengajari kita tentang seni menghilang di tengah kerumunan, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menjaga agar api suci di dalam dada tidak padam. Banyak yang mengira ia akan datang dengan kemegahan yang menyilaukan mata, padahal ia lebih memilih hadir melalui ketulusan seorang sahabat yang bersedia mendengar tanpa pernah menghakimi luka. Misteri ini akan terus terjaga bagi mereka yang hanya mengandalkan mata lahiriah, karena kehadiran Satrio Piningit adalah sebuah getaran frekuensi yang hanya selaras dengan kejujuran. Kita diminta untuk berhenti sejenak dari perlombaan yang tak ada ujungnya ini, lalu bertanya pada kesunyian, sudahkah kita benar-benar menjadi manusia yang memiliki budi pekerti luhur? Tanah Jawa sedang merespons getaran batin ini, dan setiap tarikan napas kita sebenarnya adalah bagian dari doa panjang yang dipanjatkan oleh bumi Nusantara. Jangan mencari ia di tempat-tempat yang jauh, karena ia sedang menunggu kita menyadari bahwa setiap kebaikan kecil yang kita lakukan adalah langkah kaki menuju pertemuan yang sudah dijanjikan itu. Kepingan misteri itu kini mulai menyatu dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap hari, meski seringkali kita gagal mengenalinya karena mata yang tertutup debu modernitas. Satrio Piningit bukan lagi sekadar dongeng yang tertulis di atas jarik tua milik nenek moyang, melainkan sebuah realitas yang sedang menata ulang puing-puing peradaban kita yang sempat retak dan pecah.
Lihatlah bagaimana alam mulai menuntut ruangnya kembali, mengingatkan kita bahwa manusia hanyalah tamu yang meminjam tempat untuk sekadar mampir minum. Tekanan untuk tampil hebat dan sempurna di hadapan sesama telah membuat banyak jiwa kehilangan kompas, tersesat dalam labirin citra yang diciptakan oleh tangan-tangan yang tidak pernah benar-benar peduli pada keselamatan ruhani kita. Dalam kesunyian lereng gunung yang diselimuti kabut, ia sedang memperhatikan bagaimana kita merespons penderitaan orang lain di tengah kecemasan kita sendiri. Kehadirannya tetap menjadi rahasia yang terkunci rapat karena ia hanya akan muncul pada saat titik nadir, saat manusia benar-benar telah menyerah pada egonya dan kembali berserah kepada penyelenggara hidup yang sejati. Sasmita atau isyarat alam ini semakin kencang berhembus, membawa pesan bahwa waktu untuk bersandiwara telah habis dan saatnya kembali ke fitrah sebagai makhluk yang berbudi. Kita sedang diajak untuk mengenali Satrio Piningit dalam bentuk kebangkitan kesadaran kolektif, di mana kejujuran mulai dianggap lebih berharga daripada tumpukan harta yang didapat dari hasil melukai perasaan bumi. Dahulu Sabdo Palon berkata bahwa ia akan kembali untuk menagih janji, dan janji itu adalah tentang kembalinya kedaulatan nurani di atas tanah pusaka ini. Tidak perlu mencari sosoknya di puncak-puncak tertinggi atau gua-gua keramat, karena ia sedang menanti kita di dalam ruang gelap di dalam diri, menunggu pintu hati diketuk oleh rasa tulus yang murni. Misteri ini akan terus mengalir seperti air sungai yang menuju samudra, tak terbendung oleh kekuatan apapun karena ia digerakkan oleh hukum alam yang mutlak. Kita adalah bagian dari rencana besar itu, para saksi hidup dari sebuah transisi zaman yang akan membawa Nusantara kembali pada keharumannya yang sejati melalui jalan kesederhanaan dan kasih sayang. Lingkaran waktu kini telah menutup, mempertemukan ujung sumpah masa lalu dengan kenyataan yang kita hirup hari ini di bawah langit Nusantara. Satrio Piningit tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan bukan karena ia menjauh, melainkan karena kita sering mencari sosok yang luar biasa, sementara ia memilih bersembunyi dalam kebersahajaan yang sangat manusiawi. Ia adalah ketenangan di tengah badai digital yang meluluhlantakkan fokus manusia, sebuah kehadiran yang tidak butuh validasi atau pujian dari ribuan pasang mata. Di saat banyak orang berebut panggung untuk menunjukkan eksistensi diri, ia justru memilih jalur sepi, menjaga api peradaban tetap menyala dalam doa-doa tulus yang dipanjatkan saat dunia sedang terlelap. Penantian selama 500 tahun ini sebenarnya adalah cermin bagi kita semua, tentang seberapa setia kita pada akar saat badai asing mencoba mencabut jati diri. Kita kini menyadari bahwa Satrio Piningit bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari babak baru di mana budi pekerti menjadi mata uang tunggal dalam hubungan antar manusia. Biarlah misteri ini tetap menggantung di antara kabut gunung dan gemericik air, menjadi pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar logika manusia yang terbatas. Satrio Piningit sudah ada di sini, di suatu tempat di tanah Jawa, mungkin sedang tersenyum tipis melihat kita yang mulai belajar kembali untuk mencintai tanah air dengan cara yang paling tulus. Perjalanan batin ini berakhir pada satu titik kesadaran, bahwa setiap dari kita memiliki tugas untuk menjadi penjaga bagi nurani masing-masing sebelum ia benar-benar menampakkan diri. Janji telah ditagih, alam telah bicara, dan kini giliran kita untuk membuktikan apakah kita layak menjadi pewaris dari tanah yang diberkati oleh kebijaksanaan para leluhur ini. Simpanlah rahasia ini di dalam relung hati yang paling dalam, dan biarkan ia tumbuh menjadi kekuatan yang membimbing setiap langkah kita menuju masa depan yang lebih bercahaya. Sebab pada akhirnya, ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu kita untuk bangun dan mengenali siapa diri kita yang sebenarnya di balik segala atribut dunia yang fana. Pada akhirnya, segala rahasia akan kembali kepada Sang Falik. Sosok Satrio Piningit yang kita bicarakan adalah pengingat bagi kita semua untuk kembali membenahi budi pekerti, karena Islam pun hadir untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tanah ini adalah amanah, dan sejarah adalah guru yang jujur bagi siapa saja yang mau berpikir. Apapun misteri yang belum terpecahkan, tugas kita sebagai insan beriman adalah tetap menebar kebaikan di muka bumi, sepi dari pamrih namun teguh dalam ketaatan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kehilangan jati diri di tengah hiruk pikuk dunia, dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar tetap bening seperti mata air di puncak gunung yang sunyi. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini hingga akhir.
Jika ada kebenaran dalam narasi ini, itu semata-mata hidayah dari Allah, dan jika ada kehilafan, itu murni dari keterbatasan kami sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.